terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 di sini. Kami akan menjelaskan tentang fitur, waran, dan right. Yang pertama, pasar modal adalah sebuah aktivitas yang hampir sama dengan pasar pada umumnya. Yang membedakan dalam pasar modal adalah aktivitas pertemuan antara para pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Pemilik modal adalah mereka atau pihak yang memiliki modal atau yang lazim disebut sebagai investor. Sedangkan yang membutuhkan modal adalah perusahaan atau pihak yang akan menjual saham, obligasi, dan instrumen pasar modal lainnya. Pada pasar modal terdapat instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan seperti opsi. Karena pasar modal merupakan sebuah pasar dari instrumen keuangan jangka panjang, memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Maka dari itu para investor harus mengenal semua instrumen yang akan ada pada pasar modal. Kemudian yaitu fitur. Fitur merupakan salah satu tipe instrumen keuangan derivatif yang berisi tentang pembelian atau penjualan komoditi atau aset instrumen keuangan tertentu antara dua pihak dengan harga yang disepakati dan kesempatan pengiriman pada masa yang akan datang. Fitur menjelaskan dengan rinci mengenai kualitas dan kuantitas aset yang diperdagangkan. Ditambah aset tersebut juga sudah terstandarisasi sebagai fasilitas trading pada bursa efek berjangka. Kemudian, kontrak fitur merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembeli fitur setuju dengan membeli sesuatu atau komoditi aset tertentu dari penjual fitur dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Yang kedua, penjual fitur setuju untuk menjual suatu komoditi atau aset tertentu kepada pembeli fitur dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Jadi, fitur kontrak adalah dari pengertian di atas, kontrak fitur bisa didefinisikan sebagai suatu kesepakatan kontrak tertulis di antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual untuk melakukan dan menerima penyerahan jumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga, dan batas waktu yang telah ditentukan. Ya, saya akan mempresentasikan warrants adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Harga eksekusi oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Waran disebut juga dengan optiones karena memberikan opsi pilihan ke pemegang saham untuk menggunakan haknya. Waran merupakan hak, bukan kewajiban. Diberikan secara cuma-cuma atau gratis, dan umumnya jangka waktu waran adalah 2-5 tahun. Waran diterbitkan oleh perusahaan ketika perusahaan akan melakukan initial public offering atau rights agar investor tertarik untuk ikut dalam aksi korporasi perusahaan, dan perusahaan yang menerbitkannya merupakan perusahaan yang telah mencatat sahamnya di bursa. Perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Dampak positifnya bagi perusahaan akan semakin diminati investor. Tidak banyak perusahaan yang menerbitkan waran, karena waran biasanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan
yang saham publiknya sedikit dan kurang liquid. Waran merupakan produk turunan dari saham, dan hingga saat ini emiten-emiten perusahaan publik di Bursa Saham Indonesia juga sudah banyak yang menerbitkan waran sebagai bonus bagi para pemilik saham. Kelemahan waran. Kelemahan yang dimiliki waran yaitu tidak dapat memperoleh dividen dan tidak memiliki hak suara pada perusahaan publik dikarenakan pemiliknya bukan pemegang saham perseroan. Dilihat dari periode perdagangannya, waran memiliki periode yang lebih lama dibandingkan bukti RIC, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya. Pada saat jatuh tempo, pemilik waran dapat menukarkan waran yang dia miliki, yaitu saat 6 bulan setelah waran disebut diterbitkan oleh emiten. Serta untuk harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan. Risiko memilih waran. Yang pertama, jika harga saham pada periode pelaksanaan expiration period jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya, investor tidak akan menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham perusahaan, sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut. Yang kedua, karena waran memiliki sifat yang hampir sama dengan saham dan juga bisa diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran juga bisa mengalami kerugian capital loss jika harga beli waran lebih tinggi daripada harga jualnya. Hak yang muncul dari penerbitan instrumen investasi oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan modal usaha. Caranya yaitu menarik investor lama supaya menanamkan modalnya lebih banyak lagi melalui pembelian saham. Langkah awal dalam praktik RIC issue adalah perusahaan menawarkan saham baru kepada investor lama dengan cara memberikan diskon untuk jumlah tertentu. Jika mereka tidak menggunakan haknya, maka penawaran akan dialihkan kepada investor baru atau disebut juga stand buyer. Apa itu RIC issue? RIC issue adalah aksi korporasi suatu perusahaan dalam penerbitan saham yang baru memberikan hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru perusahaan tersebut pada harga tertentu. Dalam Undang-Undang Pasar Modal, RIC issue disebut sebagai hak memesan efek terlebih dahulu. Aksi ini hanya bisa dilakukan perusahaan yang sebelumnya telah melakukan penjualan saham perdana. Yang berikutnya, keuntungan RIC issue. Keuntungan RIC issue adalah keuntungan bagi perusahaan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sistem penjualan saham ini memang untuk meningkatkan dana yang ditanamkan investor. Selain itu, terdapat keuntungan lain sebagai berikut. RIC issue merupakan sasaran meningkatkan modal usaha sehingga membantu mengatasi masalah finansial dengan menambah nominal kas perusahaan. Yang kedua itu lebih efisien dan hemat karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar biaya penjamin emisi efek. Yang ketiga itu saham RIC issue. Saham RIC issue itu adalah sarana untuk mempertahankan loyalitas investor lama karena diberikan dalam harga lebih terjangkau dan jumlah yang cukup banyak. Yang keempat itu meningkatkan minat pasar terhadap perusahaan sehingga dapat menarik
lebih banyak investor baru. Keuntungan bagi investor, yang pertama itu mampu membeli lebih banyak saham dengan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua itu berpeluang meraih keuntungan yang signifikan karena perusahaan memiliki banyak modal dan memegang banyak saham. Mungkin hanya ini penjelasan dari materi yang saya mengerti. Terima kasih dan shalom.